Ya Muhammad. Oh ya Muhammad. Tulis mau ya Muhammad ya. Yang judul skripsi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh no. Judul skripsi ya Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Ya Nabi.
Mas Doni. Saat ini gilirannya sudah Mas. iya. Saya putri dia nomor putri. Nggih putri riyen mawon. Ibu. Lahan kesana dari imam mulai baik. Oh iya. Ya nanti Mbak Juli cek ya. Iya, Mbak Juli yang dari jauh dari Jombang. Ada bahasa Mbak. Iya, muka-muka, semoga ngaki ya, muka-muka tambah putra mulai. Iya, ngapunten nggih nek wonten salah-salah yang nggih. Tadi malam pribadi ya iso maksimal tapi insyaallah kumpul.
dunia Iya, sih. Iku jare sing pas lagu iki sing deg-degan Mas Iman. Oh, Gue mau kurang lagi. saya mewakili deg-degannya teman-teman. Oh, gitu. Makanya tadi penuh spot jantung. Kita lagi gudang imam kayaknya ya. Digokong bintang tamu ya gue. Apa ya? Ngaku dan meneh. Bisa ya. Mas Doni coba nih Mas Doni bersolawat dia. Emang harga nabi aku lah. Terus digotan deh. Soleh. Nek jigotan di soleh. Siapa yang jigotan? Kontrol soleh. Jadi alhamdulillah ini Mas Doni sudah menempuh jalan yang benar. Terus bersolawat alhamdulillah. Aku diajari loh nih. Jadi sulki dulu loh. Sobat monggo. Sisi udah ketemu ya. Iya karena berapa? Iya. Ketemu jalannya benar. Jangan lupa perhatikan dulu lampu api. Salatu
Maya. Ini kalau Aku surga. nah urusan surga itu urusanku coba tak bersuarakan. Lanjut nih, silakan. Lagu lima. Siap, setan pun siap nih. Enggak. Aku tak ada setan. Tidak saya masih gede malah nih. Aku juga tasuk.
ngrungokke tembang setan wong sing nembang iki yo uga setan ya Allah langsung lagi Jos. Oke teman-teman, nah kan banyak lagi persembahan dari bapak-bapak Kiai Kanjeng. Jangan beranjak dari depan layar sentuh. Jadi kalau ada bintang film layar lebar nih, bapak-bapak ini bintang film layar sentuh. Oke, kalau biasanya Kiai Kanjeng selingannya malam hari ini Kiai Kanjeng menu utamanya selingannya ya diskusi gitu. Oke, kita dulu ya, diskusi sedikit. Kita beberapa waktu yang lalu ke Jubran Syafaat di Purwokerto, tapi pelaksanaannya sih di Purbalingga. Pas nyampe di Purbalingga kita berkesempatan untuk nyari batu karena zamannya saya ini zaman batu katanya, ke Kali Kelawing. Yang saya heran di Kali Kelawing itu sekarang orang turun ke kali tidak nyari ikan lagi, tapi nyari batu. Nah rupanya ternyata itu doa para ikan ternyata. Jadi dengan doa ikan itu ikan tidak lagi ditangkap dan orang nyari batu. Dan kebetulan, entah gimana, di Kelawing itu ada batu yang sekarang lagi banyak dicari orang. Namanya batu Nagasui ya mas ya, atau percikan darah Yesus. Konon ceritanya batu itu ketika Paus membacakan pidato menyambut hari Idul Fitri, dia memakai akrik. Mungkin nana nih. Dan di teman-teman lihat di internet banyak itu, dan ada yang ngezoom ternyata cincinnya itu hijau, kemudian ada percikan merahnya. Kemudian teman-teman nyebut itu sebagai batu percikan darah Yesus. Dan tak gandengke sama tadi ternyata pas. Ternyata ikan itu ya agamanya Nasrani. Masuk pimpinannya jenenge ikan paus. Oke, mungkin nanti Mas Rizky bisa cerita apa yang dilakukan teman-teman selama 4 hari di Jubran Syafaat kemarin, workshopnya seperti apa, kemudian apa yang melatar belakangi sampai kita menyelenggarakan workshop itu. Mungkin sambil dipersiapkan juga, mungkin Mas Aji atau teman-teman dari RFS bisa mempersiapkan diri. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Rizky untuk bercerita sedikit tentang workshop kemarin. Monggo Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jadi sedulur-sedulur, perkenalkan saya Rizky dari keluarga Jubran Syafaat Simpul Ma'iyah di Banyumas, Purbalingga, dan ada yang datang juga dari Cilacap, Purwokerto, Banyumas. Pada minggu kemarin kami berkesempatan mendapatkan workshop langsung dari Pak Toto Raharjo.
yang kita tahu beliau Bapak Pergerakan Indonesia, mbahnya para LSM, sesepuhnya para seluruh gerakan yang ada sekarang di Indonesia. Jadi kemarin workshopnya 3 hari, itu hasilnya panjang, tapi teman-teman bisa menyimaknya di kenduricinta.com, sudah diunggah di sana. Mungkin di sini saya cerita sedikit saja. Salah satunya adalah kami diberi sharing tentang pengalaman Pak Toto berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, yaitu di daerah Soe. Itu ada suku tradisional namanya suku Boti. Suku Boti itu di sana orangnya tidak menggunakan kaos seperti kita, tidak menggunakan televisi. Dia memiliki cara hidup yang sangat otentik. Bahkan sampai syarat seorang perempuan dianggap dewasa adalah dia sudah bisa menenun. Kemudian setiap orang di sana demi menjaga harga dirinya hanya makan dan minum dengan peralatan makan dan minum yang mereka buat sendiri. Nah, yang unik adalah mereka bukan tidak tahu tentang modernitas, mereka tidak tahu tentang televisi, tidak tahu tentang sepeda motor, tidak tahu tentang alas kaki sehingga mereka tidak memakainya. Tapi mereka tahu kondisi luar saat itu di sana, tahu sekali. Tapi mereka yang hanya berjumlah sekitar 300 orang tetap memilih dengan cara hidupnya demi menghormati leluhur mereka, menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Menurut saya ini adalah sebuah refleksi untuk kita komunitas Ma'iyah. Kalau di kami, jangan-jangan Ma'iyah ini adalah sebuah embrio untuk membangun sebuah suku adat yang otentik sebagaimana suku adat Boti. Bedanya, kalau di suku Boti itu mereka sangat otentik, tidak terpengaruh modernitas, itu mungkin butuh waktu 1000 atau 2000 tahun turun-temurun sampai mereka bisa punya komunitas yang sangat otentik. Sedangkan di Ma'iyah ini mungkin malah shortcut, tidak sampai 1000 tahun, tidak sampai 100 tahun. Karena ya kalau dari workshop yang kami ikuti, ternyata di Ma'iyah sudah sangat lengkap. Sumur Ma'iyahnya, sungai Ma'iyahnya, semua sudah ada. Kita tidak hanya seperti yang teman-teman tahu semua, bahwa tidak hanya berbicara tentang keagamaan, tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tidak hanya berbicara tentang pergerakan, tapi semua sudah ada. Jadi kita cukup hanya melebur diri di dalam sistem Ma'iyah ini, kemudian kita ambil posisi yang paling tepat sesuai dengan kapasitas kita. Nanti kita tinggal mencari sumur, pembimbing, coach, atau apapun yang kita butuhkan untuk menguatkan posisi kita. Seperti Pak Toto yang sangat expert di bidang pergerakan. Kemudian kita juga berdiskusi dengan Cakdil tentang bahwa ternyata kita tidak harus antipati dengan modal, antipati dengan kapital. Justru kita bisa melawan kapitalisme dengan kita membangun kapital. Nah, ada banyak sekali hal yang menurut saya sangat membuat saya penasaran, dan mudah-mudahan bisa terus digali dan kita di Ma'iyah ini bisa semakin otentik sebagaimana otentiknya suku-suku pedalaman. Mereka berbeda tapi mereka tidak berarti tertinggal dari yang modern. Justru kita tahu kita sudah sangat putus asa dengan dunia modern ini. Makanya kemarin kita Ma'iyahan malam minggu kemarin kita ambil judul memulai putus asa. Pokokimah dan reportasenya ada di jikuransafaat.wordpress.com. Begitu Mas Arianto. Oke, mungkin bisa dilengkapi Mas Rizky. Tadi kan ada gambaran dari suku Boti yang kira-kira hampir mirip lah dengan apa yang kita cita-citakan, otentik, asli gitu ya. Dan yang terbaca di sana suku Boti itu benar-benar ayam tentrem gitu. Terus satu hal yang menarik di sana kan ada setiap 9 hari ada yang namanya hari ke-9. Semua anggota suku itu ngumpul bareng dan hari mereka tidak 7 tapi 9. Mungkin menurut hitungan angka mungkin ya 1 sampai 9 mungkin.
dan nama harinya ya bisa dikarantina. Tapi tidak penting di harinya apa saja, tapi bahwa setiap 9 hari mereka berkumpul bersama untuk mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan dalam 9 hari itu. Dan setelah 9 hari berkumpul itu mereka juga merencanakan apa yang akan dilakukan dalam 9 hari berikutnya. Selalu seperti itu. Dan setiap hari yang ke-9 itu para sesepuh memberikan pengajaran-pengajaran tentang nilai-nilai hidup kepada yang muda, kepada anggota sukunya. Mereka bersama-sama membuat kesepakatan nilai yang mereka mematuhi sendiri. Dengan kesepakatan itu mereka menemukan nilai hidupnya, menemukan prinsip-prinsipnya, dan cara-cara bagaimana menjalani hidupnya. Nah, mungkin Mas Rizky bisa diceritakan setelah nonton yang seperti itu, kemudian pertanyaannya kan ini terus arep ngopo teman-teman yang di Jubran Syafaat dengan ada perbandingan proyeksi, oh nek yang otentik dan enak itu seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kan masyarakat itu sudah karuan, ada problem. Kemarin teman-teman di Jubran cerita juga bagaimana ada 14 masjid yang dana infaknya berlebih-lebih dan tidak bisa dimanfaatkan. Ada yang cerita tentang bagaimana petani sampai nginden guru tani. Jadi di sana itu ada yang ngamati gini, di sawah itu sekarang yang ada itu 3 orang. Yang pertama ibu-ibu yang sangat tua, simbah-simbah. Kemudian ibu-ibu yang agak tua. Kemudian ada satu lagi ibu-ibu muda. Itu 10 tahun yang lalu. Kemudian diamati 5 tahun berikutnya ternyata ibu-ibu yang simbah-simbah ini sudah meninggal. Dan di sawah tinggal ada 2. Ibu-ibu yang tua tadi sudah menjadi simbah-simbah, dan ibu-ibu yang muda tadi menjadi ibu-ibu tua. Diamati lagi 5 tahun berikutnya ternyata ibu-ibu yang muda tadi sudah menjadi ibu simbah-simbah. Ibu tuanya sudah nggak ada, ibu mudanya juga nggak ada. Bisa dibayangkan 5 tahun berikutnya berarti ibu-ibu yang jadi simbah ini kan masa urip terus kan mungkin pasti nggak ada. Dan bisa dibayangkan yang nggak ada petani. Nah, itu salah satu contoh yang kemudian muncul di diskusi kita di Granat. Mungkin yang kemudian yang bisa dilakukan oleh kita untuk langkah awalnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan Mas. Nanti kalau sudah meninggal semua tinggal orang-orang sawah nih Mas ya, yang abadi. Ya, jadi pasti diantara kita sudah punya simpul-simpul yang non formal ya. Ini juga non formal ya Mas ya. Maksudnya simpul ma'iyah itu ada di mana-mana. Seperti di kita juga yang awalnya cuma 10-15 orang, tapi rajin sekali berdiskusi. Dan diskusinya biasanya tidak itu, pasti itu saja tema-tema ma'iyah, karena memang beberapa teman memang kuper ya, tidak ada TV, tidak ada, jadi kita tidak bisa membahas hal-hal yang di luar ma'iyah. Nah, seperti yang pernah disampaikan Mbah Nun dulu adalah bahwa orang 2-3 kali saja ikut ma'iyah itu kita sudah punya komprehensi berpikir. Nah, komprehensi berpikir inilah yang kemarin oleh Pak Toto Raharjo itu diberi sentuhan, diarahkan bagaimana kita memiliki budaya riset gitu. Riset tidak selalu berarti proyek yang didanai pemerintah, tapi memang kita membangun satu daur belajar sehingga setiap keseharian kita itu bermakna riset. Salah satu contoh yang sederhana yang sedang kita mulai kerjakan adalah kita meriset tentang kemandegan dana kas masjid. Latar belakangnya yang pertama adalah satu, ada teman yang memang dia pengurus lembaga zakat di kecamatan dan dia resah karena banyak uang mandek. Kemudian yang kedua, ada teman yang dia penjual gorengan, penggiat ma'iyah, dan dia harus berhutang ke tempat yang jauh, tidak ada tempat hutang di dekatnya. Nah, tentu ini proses yang panjang. Saya dan teman-teman sendiri paling tidak ini 6 bulan untuk menyelesaikan sampai sebuah produk konkret. Tapi kita membuat capaian-capaian jangka pendek adalah paling tidak sebulan ini kita mengumpulkan data, walaupun data paling sederhana adalah memotret foto di masjid itu ya, laporan kas. Nanti kita perbandingkan dengan anggaran desa, perbandingkan dengan anggaran PNPM dan sebagainya. Ternyata itu sangat fantastis. Ada satu kemarin
temuan awal adalah bahwa jumlah uang kas yang mandek di desa masjid dan musola satu desa itu lebih besar dibanding dengan jumlah operasional desa itu. Nah, jangan-jangan kita ternyata nanti kalau ini diteruskan kan ternyata tidak butuh APBN. Ternyata masyarakat sudah bisa membiayai penyelenggaraan pemerintah sendiri. Nah, hal ini yang jarang diungkap, jadi mungkin yang kita tidak bisa karena ini riset yang bukan proyek yang tidak dibiayai, maka tidak bisa mentarget harus produk real yang nyata berbentuk membuat lembaga dan sebagainya. Tapi paling tidak kita bisa mendobrak, membuat masyarakat tercengang. Wah, ternyata ada hal fantastis yang berhenti di masjid. Nah, mungkin seperti itu Mas Reno. Oke, jadi secara sederhana yang bisa dilakukan pertama adalah niteni. Kalau bahasa ilmiahnya itu ya riset gitu. Niteni itu apa ya? Niteni semua gejala yang ada di sekeliling kita. Jadi yang namanya riset itu bukan berarti kita harus datang ke suatu tempat kemudian kita ngamati terus gowo loop Suryo Konto atau apa itu namanya itu kalau pas SD SMP itu. Bukan berarti itu. Tapi yang namanya riset yang dimaksud oleh Ma'iyah yang kita lakukan bersama, kita benar-benar niteni dengan segala kejadian yang ada di sekeliling kita. Dengan harapan semakin banyak yang kita titeni itu, kita menjadi tahu apa yang kemudian harus kita lakukan. Nah, di beberapa waktu yang lalu teman-teman NM itu juga melakukan kajian tentang apa itu niteni. Pak Mustafa menceritakan gini, jadi kalau di Jawa itu ada tiga bentuk kalimat niteni gitu. Kalau yang pertama itu yang biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Biasanya pesannya itu titenono yole. Mengko yen ana banyu mudhun saka dhuwur langit kuwi berarti udan. Titenono yole. Srengenge engko mesti metune saka wetan. Titenono yole itu semangat untuk selalu belajar, untuk selalu memahami apa gejala-gejala yang terjadi. Titenono yole, mengko nek wong koyo ngono kae, engko mesti hasilnya ini. Titenono yole. Le di sini mungkin bisa anak kecil tapi juga bisa berarti kita semua. Semangatnya adalah mempelajari semua yang terjadi di sekeliling kita. Tapi yang kedua, kalimat yang kedua yang biasa dipakai dengan niteni itu kalau dalam sebuah musyawarah selalu pemimpinnya itu bilang monggo dipun titeni kemawon. Jadi setiap orang Jawa itu setiap ada gejala-gejala yang semerawut gitu ya. Misal di desanya ada pas pemilu, kemudian di negaranya ini ada kondisi yang nggak tertukaran, ontran-ontran, mesti pemimpin di komunitasnya bilang monggo dipun titeni kemawon. Artinya nggak usah harus ikut risau, nggak usah harus ikut galau, nggak usah harus ikut jempalian meskipun harga bensin naik turun. Sekarang turun mungkin bisa naik lagi yang seperti harga pisang tadi itu naik turun. Kita masyarakat nggak perlu risau, tapi yang tua bilang monggo dipun titeni kemawon. Mengko mesti ngene. Nah seperti sekarang ini nggih monggo dipun titeni kemawon. Tapi yang terakhir orang Jawa juga punya kata yang sangat dasar, awas titenono yo. Kan gitu. Biasanya nih bar diancam wong kan awas titenono yo. Ini yang kemudian menjadi sikap individu. Jadi nih bareng-bareng kalau bersama-sama itu monggo dipun titeni kemawon. Tidak perlu harus ketika bareng-bareng tidak perlu harus merisaukan dengan gejala yang terjadi. Tapi ketika sendiri-sendiri menjadi sikap pribadi, awas titenono yo. Nek kowe ngene terus ya tak nengke wae. Awas yo. Angger kowe dolanan rego BBM ya ora apa-apa. Nah, artinya ada semangat untuk siap-siap gitu. Siap-siap akan sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap segala yang terjadi. Nah, ini hanya bisa dilakukan melalui apa yang kita sebut dengan niteni tadi. Kalau kita kaitkan beberapa waktu yang lalu teman-teman ada yang ngitung angka pesawat yang jatuh itu. 3 pesawat itu kemudian melahirkan formula angka 888. Mungkin nanti bisa dicek, dihitung. Kalau saya nggak sempat ngecek, bisa percaya ngono ya. 888 kemudian Pak Mustafa di diskusi bilang, "Nek 88 ini suratnya Al-Ghoshiyah." Kemudian digaduh-gaduh, tapi ya memang seperti itu ilmunya.
Kalau kita baca di Al-Ghasyiyah itu kan urut-urutannya kita lihat di awal surat bercerita akan adanya hari kiamat, hari akhir. Hari akhir saya kemarin dapat umum baru dari Pak Joko Kamto. Hari akhirat itu ya enggak nanti hari akhirat itu kan hari kemudian. Berarti nek dina Senin ini berarti akhirat itu ya Selasa. Nek hari Selasa akhirat itu ya dina Rebo itu. Berarti hari kemudian. Nanti banyak Pak Joko nanti bisa cerita juga itu. Nah di awal surat itu banyak bercerita, Al-Quran bercerita, Al-Ghasyiyah jadi bercerita tentang hari akhir, akan terjadinya kiamat. Di ayat berikutnya bercerita tentang neraka, menceritakan bagaimana orang di dalam neraka diberi minum dengan air panas, kemudian diberi daging yang hanya duri, kemudian dipukul sampai hancur dan lain sebagainya. Diceritakan banyak tentang neraka. Kemudian di ayat berikutnya diceritakan tentang surga yang penuh dengan kenikmatan. Digambarkan di situ ada gelas-gelas yang tertata rapi, bantal-bantal yang tersusun empuk, kemudian ada sungai yang mengalir di bawahnya, ada bidadari dan sebagainya, ada bidadara untuk yang wanita, pramugara. Nah, yang menarik di ayat berikutnya, kok Allah tidak kemudian maka berbuat baiklah, tidak langsung begitu. Maka sholatlah, maka tidak langsung seperti itu. Tapi di ayat berikutnya Allah mengatakan, apakah tidak engkau lihat bagaimana unta diciptakan? Apakah tidak engkau perhatikan bagaimana gunung ditegakkan? Apakah tidak engkau saksikan bagaimana langit ditinggikan? Loh, kok ini lompatnya kok yang tadi cerita tentang akhirat, kemudian surga, neraka, tiba-tiba berikutnya disuruh memperhatikan bagaimana ada orang lewatnya mengendap-endap, disuruh memperhatikan juga. Yang artinya tentang surga dan neraka Allah pun menegaskan titik nono yang segala kejadian ini, bagaimana unta diciptakan berarti bagaimana Allah yang tidak ada kemudian menjadi ada, berarti bagaimana kita menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana yang ditegakkan. Nah, lebih komplitnya nanti mungkin untuk masuk diskusi selanjutnya kita dengarkan bersama-sama hadis qudsi yang dipersembahkan oleh Kiai Kanjeng dalam bentuk oleh Cak Nun ya, yang dibacakan oleh Cak Nun di sebuah albumnya. Mungkin Mas Adi bisa siapkan. Kita simak bareng-bareng ini hadis qudsi. Ini menjadi dasar pijakan kita untuk apa toh yang dinamakan dengan ma'iyah, apa yang dinamakan dengan melayani umat, apa yang dikatakan dengan pengabdian itu seperti apa. Beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu artinya bagaimana? Monggo Mas Adin dan Pak Toto. Aku dendangkan kepadamu kalimat-kalimat kudus, firman-firman suci Al-Hadithil Qudsi. Cahaya ayat-ayat rahasia yang merasuk ke dalam kalbu kekasihnya Allah, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sang kekasih menuturkannya wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Wahai hambaku, aku lapar,
Mengapa engkau tak memberiku makan? Wahai hambaku, aku haus, kenapa tak kau beri aku minuman? Ya bena Adam, maritu falam ta'udani, qala ya Rab, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala Allah, amma alimta anna abdi fulana marida falam ta'udahu, amma alimta annaka law uddahu lawajadtani indahu. Ya bena Adam, istad'amtuka falam tud'imni, qal ya Rabb, wa kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin? Qal amma alimta anna istad'amaka 'abdi fulana falam tud'imhu, amma alimta annaka law ad'amtahu lawajadta dhalika indi. Ya bena Adam, istasqaituka falam tusqini, qal ya Rabb, kaifa usqika wa anta rabbul alamin? Qal istasqaka abdi fulan falam tusqih, amma innaka istasqaitahu lawajadta dhalika indi. Wahai Maha Pengasuh, betapa aku akan menjenguk engkau, betapa mungkin engkau sakit, padahal engkaulah Tuhan seluruh alam. Wahai Tuhanku, betapa mungkin aku memberimu makan, padahal engkaulah Maha Kaya seluruh sekalian alam. Wahai Tuhan Pengasuh, betapa aku memberimu minuman, sedangkan engkaulah penumpah rahmat semesta alam. Wahai anak Adam, kalau engkau menjenguk hambaku yang sakit itu, niscaya engkau bertemu denganku di sisinya. Wahai anak Adam, kalau engkau memberi makan kepada hambaku yang kelaparan, niscaya engkau berjumpa denganku di sisinya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau memberikan seteguk minuman kepada hambaku yang kehausan, pastilah
Pastilah engkau temukan aku di sisinya. Oke, teman-teman sekalian. Di tangan kanan, walau renang di tangan kirinya. Berinya bumi dan isinya, tak terbeli sejati cintanya. Walau sepi menunjukkan hidupnya, walau mau
bagus Don, saya puji kemampuanmu. Iya nek Don iki ya selawatan wis ming kaya ngono kuwi ya kan. Nah, jadi ini aja anu loh, aku nggak tahu nih Don ini kemunduran apa kemajuan. Dulu itu vokalis band. Nah, iki malah saya melu grup Samproh. Iki kemajuan apa kemunduran ini terserah lah sing arane. Sing penting Don ini nah nek tergantung Don kan iya ta. Iya be. Nah, happy ora Don? Alhamdulillah happy. Sebagai penyanyi Samproh ini oke. Senang banget Pak. Oke, saya kira ini udah saatnya saya meminta Cak Nun untuk hadir di sini. Ketoke kowe iki mau nak wis Cak Nun teko ora ya nek ora dibibir. Kowe wis ketok, kok terus kowe berarti ora sayang karo aku. Monggo Cak niki wis ditunggu-tunggu iki. Wis udan-udan saka Cilacap. Numpak motor karo anake barang iki wis jan. Silakan Cak Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di yang terakhir itu kita coba meningkatkan pintu-pintu ilmu supaya Anda makin mudah. Nemoni opo-opo engko kelingan dalane. Jadi kita butuh kunci-kunci ilmu hidup. Kita butuh terminologi, kita butuh idiom-idiom. Nah itu secara random kita masukkan ke dalam pikiran kita seluruh teman-teman Ma'iyah di seluruh daerah, dan bulan-bulan terakhir ini nampak bahwa sudah lahir sebenarnya manusia baru Indonesia melalui Ma'iyah ini. Jadi belum akan beres beberapa tahun, tapi Anda sudah disiapkan Allah untuk pada suatu hari benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, ini sudah tampak di luar pojok syafaat, kenduri cinta, bang wetan, padang bulan, gambang syafaat, juburan syafaat, dan paparan dan ate, dan seterusnya. Ternyata muncul juga secara mandiri kelompok-kelompok Ma'iyah di mana-mana, bukan menjadi kelompok atau institusi, tetapi menjadi laboratorium dari cara hidup yang tidak seperti yang sudah ada, tidak seperti mainstream, tapi mencari kemungkinan-kemungkinan yang terbaik untuk masa depan umat dan bangsa Indonesia. Dan tuh alon-alon lama-lama Allah menunjukkan juga. Nah, malam ini, tadi malam di KC, saya coba rangkum beberapa yang saya ingat dari Ma'iyah sebelumnya. Jadi sekarang ini kita ingatkan judulnya dok. Malam hari ini nanti kita bisa mengeksplorasi seberapa kita lihat. Nanti kan Anda pulang kan tekan rumah dewi,
ya toh, gue balik nang omahmu dhewe, masalahmu dhewe, ketak-ketik dhewe, ya toh. Kalau tolong sapa dipikir-pikir dawa kae sing kelingan kue sapa, sing ora kelingan kue sapa. Kue mau tidak mau harus kembali kepada kehidupanmu masing-masing dan harus mengambil keputusan masing-masing. Oleh karena itu, kesempatan bermaknya itu tidak bisa digawe membenamkan, menanamkan hal-hal yang baik, terutama cara berpikir yang baik. Karena krisis kita itu bukan krisis mental. Krisis mental itu hanya output dari krisis akal pikiran. Jadi mana akal pikiran orang benar akan menciptakan satu formulasi atau formulamen yang tidak benar. Jadi revolusinya bukan revolusi mental, tapi revolusi akal. Orang yang ngomong revolusi mental karena dia belum mengerti akal. Karena gini, karena Anda lihat ya, ini sebelum saya minta Mas Haryanto mendaftari judul-judul yang beberapa bulan terakhir ini kita elaborasi di berbagai makna, ya, kelingan. Misalnya, ini sebelum Kiai Kanjeng akan saya minta 1 jam full dengan Kiai Kanjeng. Ini di surat An-Nur ayat 35 itu Allah menggambarkan cara kerjanya Anda, cara kerjanya manusia. Jadi pertama mesinnya ini sing jenenge kowe iki jenenge miskah. Allahu nur samawati wal ardh mathalu nurihi kamiskah. Jadi manusia itu adalah pancaran cahaya Allah sendiri. Ini ya. Jadi kowe iki pancaran Gusti Allah. Jadi kowe ojo banget-banget lemu ra cetok gitu ya. Ya mundur gitu. Kowe iki pancaran Allah. Kowe iki tajalli penjelmaan Allah yang tertinggi, yang terpenting, yang asal takwim Anda ini. Gitu loh. Dhuwure pitik, dhuwure sapi, dhuwure malaikat, bahkan dhuwure setan, dhuwure kabeh Anda ini asal takwim. Jadi serius Allah bertajalli atau Allah ngejawantai ya kowe iki. Gitu ya, Anda ini. Nah, oleh Allah digambarkan dirimu itu miskah. Di dalam miskah, di dalam dirimu itu ada misbah, ada lampu. Ada lampu. Lampu itu dilindungi oleh zujajah. Zujajah itu akal pikiran. Jadi ini hati, itu misbahmu, itu misbah, di sini zujajah. Ini dulu, nanti kemudian ada mekanisme kerjanya. Maksudnya gini, yang jujur itu hati apa pikiran? Aku takut. Hati, bener? Ayo dijelak mana? Hati jujur itu maksudnya gimana? Nah, pikiran jujur jelas loro orang telu. Itu pikiran. Nah, hati jujur itu sing piye? Faktanya apa? Nah, hati tulus iya, hati kotor iya. Tapi kalau jujur sampai ke tingkat suci, jadi makanya Sabrang sama saya menyimpulkan matematika adalah ilmu yang paling suci. Tolong dicatat ini ben bidak kiatine cacah mipas yang penggaweane susuran cetha. Enggak, tapi ini serius karena kalau Anda baca gini aja, misalnya gini. Kamu kan tahu macam-macam ya, Anda semua tahu macam-macam ya. Obama ngerti, Charles Hebdo ngerti ya toh, macam-macam ngerti toh, Kanjeng Nabi ngerti. Neng sekarang di persentase pengetahuanmu yang kamu benar-benar tahu ainul yakin dengan yang kamu dengar-dengar dan baca-baca itu bandingannya berapa? Sing kowe ngerti tenang di pirang persen, sing kowe moco-moco jari-jari di pirang persen. Coba berapa persen? Benar, 30-70. Oke. Oh, yang moco 70. Oh, top. Oh, sing moco 70. Coba persentasenya gimana? Coba diteliti singkat di dalam dirimu sendiri. Seluruh pengetahuan mengenai dunia ini kowe maca apa ngerti tenan? Persentasenya piro?
sekarang mulai ada yang bilang 90-10. Oke, sekarang yang Anda ngerti sendiri itu anggaplah lumayan lah, ini wis ainul yakin lumayan. Tapi sing 90% kan itu mungkin ya mungkin ora. Nah, tingkat kebenaran sing kok waca-waca karo sing kuwi krungu-krungu sing jari-jari kae, kuwi tingkat kebenarannya berapa persen? Di atas 50 atau di bawah 50? Nah, berarti apa yang mengepungmu dalam kehidupan ini sehari-hari? Informasi. Loh, saya kan sudah tanya, dari yang kamu dengar-dengar itu, yang kamu baca-baca itu, yang kira-kira benar itu berapa persen? Di bawah atau di atas 50%? Di bawah. Berarti kamu itu dikepung oleh segala sesuatu yang kebanyakan jelas apa tidak jelas? Nah, ini belum masuk pura ya. Jadi racun atau ilusi atau yang mengepung kalian itu ilusi, dan ilusi itu bisa membuat Anda bertengkar satu sama lain, ya toh? Bisa membuat Anda membenci, bisa membuat Anda menyenangi, tapi semua tanpa pengetahuan, pikiran, dan ainul yakin. Nah, saya singkat, makanya hatinya itu misbah itu harus dilindungi oleh zujajah. Zujajah itu akal pikiran. Makanya Allah membedakan binatang sama manusia itu pada akalnya, betul kan? Nah, kalau hati itu sumber keinginan, kepengen iki, kepengen kaki, hati kok pikiran? Hati. Keinginannya itu ada batasnya enggak? Gue umpama diizinkan rabi 10 belum? Ngaku. Banget ya. Nah, oke, itu soal rabi, itu soal panganan. Nek kowe ndelok restoran karepmu kan ya paling ora 70% kowe gelem kabeh to kuwi. Nang warung barangnya kabeh kok prakoti kabeh, gitu. Neng kan ada regulasinya, pikirannya bilang kamu cukup makan ini atau ini, kamu harus milih. Gitu ya. Oke. Nah, Anda lihat lampu itu. Yang menyala apanya? Ada arus melalui dua kabel, positif negatif ketemu menyala, betul? Betul ya? Itulah hatimu. Nah, arus hatimu itu, yang melalui hatimu itu kan nggak terbatas. Delok iki pengen iki, krungu iki pengen iki, di kayak iklan pengen, dimingi-mingi pengen, kan itu. Bahkan hidupmu dipenuhi oleh iming-iming yang gak karu-karuan, sehingga kamu ingin apa saja dan tidak ada batasnya. Nek dituruti orang batasnya. Wes bupati pengen bojone ya bupati. Wes presiden pengen bojone ya nek iso presiden. Ya pengen sekjen PBB. Urung jangkep le wali kota ya wis gubernur, jangkep gubernur ya wis presiden. Jadi tidak nuruti hati, nuruti. Nah, teman-teman sekalian, dalam ini kalau dia harus dilindungi oleh kaca, betul enggak? Kaca itulah akal pikiran, dia yang meregulasi, dia yang membatasi. Kowe nggak klambi siji wae rasa dobel. Kuwi hasil pikiran ku ati. Pikiran. Kowe rabi siji wae rasa limo. Kuwi pikiran ku ati. Pikiran. Oplosan sembarang dia dicampur. Kuwi karepe ati apa kongkonane pikiran? Hati toh, mereka nganggo pikiran ora gelem toh, lah kok campur virtus barang iki. Lah kok campur autan. Lah kok campur. Oke, ngerti ya teman-teman sekalian ya. Ini contoh saja. Bahwa ada cara kerja, ada mesin manusia. Nah, kalau arusnya terlalu besar, kacanya akan pecah. Gitu ya. Ini simulasinya banyak. Maksudnya gini,
Jangan karena kamu sangat mencintai sesuatu atau seseorang atau suatu pihak, maka membuat kaca pikiranmu pecah. Artinya kamu menjadi tidak objektif, kan gitu. Utawa leleh. Jadi kebanyakan orang itu karena kepentingan itu ada dalam hatinya. Entah cinta, benci, butuh, dalam itu ada di dalam hatinya. Nah itu membuat pikirannya menjadi leleh. Di Ma'iyah ini adalah belajar dalam keadaan apapun, pikiran harus tetap teguh, harus tetap jujur. Papat ping papat itu tetap 16. Kalau kata Sabrang, di matematika tidak ada opini, tidak ada tafsir, tidak ada aliran. Misalnya matematika madhab Wahabi, rano. Matematika NO, rano. NO Muhammadiyah, telu ping telu tetap songo. Jadi matematika itu sebenarnya adalah lambang kesucian Allah. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa matematika itu bukan pelajaran agama, itu pelajaran umum. Ngomong itu doang. Gue ngerti ora, sur-sur iki urusan karo Gusti Allah ku matematika to diitung kowe iki bisa mung pira. Nguyuh ning wiwitan ping pira. Ya ta. Ya ora. Kerupuk 5 kondo telu pira. Ya ta. Kuwi nek ndelok bojone iki jan nyoto pengalaman. Oke. Itu sekedar contoh aja teman-teman sekalian bahwa kita mengelaborasi diri. Anda harus lahir supaya, karena Allah gini, kalau kamu sudah mencapai tingkat kezaliman kolektif sampai tingkat tertentu, maka Allah akan memusnahkan kaum itu dan menciptakan kaum yang baru. Benar nggak itu? Nah kita minta Pak Iya ini sedang ngenyang pun dimusnah di Indonesia ini, kalau tak nggak damel kaum yang baru itu. Jadi saya sedang merintis sama Mas Toto gawe satrio-satrio anyar, ndedur satrio-satrio anyar, ndedur menungso anyar, sing ora kaya sing saiki iki. Jadi Anda kita harapkan bener-bener mesin yang baru, fresh, cara berpikirnya bener, patrap hatinya bener, komprehensi antara seluruh unsur kejiwaannya bener, sehingga nanti akan lahir kepemimpinan baru di negara ini dan Andalah orangnya itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Kowe teko Ma'iyah pisan tok anggere kok cekel sitok, kowe kok cekel tenanan wis dadi kabeh. Ora masalah, bar kuwi rasa Ma'iyah. Ya, pisan wae wis cukup. Tuh. Angger kok cekel siji. Kaya Tombati iki rasa 5 siji wae. Wis kowe milih Tombati iku 5 ing benane terus wis maca Quran angen-angen sak maneh siji pitok. Wis. Liyane rasa. Utawa milih apa salat wengi kok sik nomor 2. Maca Quran ora to. Ora to pertama iki kaping pisan maca Quran nomor 1. Maca Quran sama kaping 7. Sholat wengilah wis. Dadi kowe milih maca Quran sakmene tok utawa milih sholat wengi lakono tok utawa milih wong kang saleh tok utawa weteng ngira ingkang luwih utawa zikir wengi ingkang luwih. Milih siji wae. Wis bar yo rasa melu Ma'iyah. Milih siji, aku yo siji kuwi tok cukup. Engko nek wis tekan gone kowe lagi ngerti nek dihapusi. Kek yo apa ana wong sing maca Quran samaknane ning ora salat. Ya apa ana wong sregep salat ning kumpulane gendho-gendho maling. Jadi ya kumpulane padha-padha bocah sing gelombang kesolehannya sama. Itu apa ya kowe iki salat wengi sregep ning badhok bayar. Mesti kan ya. Pengira kan sembahyang tahajud nggak perlu kiwat ini saja ada ini orang tolong Assalamualaikum Allahumma sholli ala
Jadi gue njupuk siji wae. Karena kan ingat dulu teori kita. Dunia hidup ini bukan satu rumah dengan banyak kamar. Hidup ini rumah yang luas, kosong dengan banyak pintu. Tinggal kamu mau milih masuk pintu yang mana. Begitu kamu memasukinya lewat pintu manapun, ruangnya sama. Kamu mau masuk pintu MIPA, ekonomi, hukum, fisipol, begitu masuk kehidupan yang kamu masuki itu sama, gitu loh. Jadi di maknya juga gitu, bismillah siji lah. Tuh, siji dari tombol hati mau siji dari semua tadi. Pokoknya An-Nur ayat 35 tok ya cukup. Al-Fatihah tok ya cukup. Ojo pokean ilmu, pergo oke ilmu kuwi mung jare-jare. Kan gitu kan? Nah di sini kan orang nganggo ditata nih. Apa diktat apa saiki jenenge zaman biyen diktat. Pokoke ngene iki tulisan iki diwaca halaman semene ya kan. Terus gua apa modul. Oke. Jadi itu salah satu contoh. Jadi apalagi ya Mas? Jadi nanti kalau Anda sudah benar manajemennya baru nanti akan mencapai kalau ibarat Malioboro tekan jalan Pamukaan. Kelingan tuh ya, kelingan ya. Gue margo utama kudu kok pilih tenan, baru gue kudu tirakat Malioboro dadi wali sing ngumboro, baru gue dadi menempuh kamulyan sing dudu kewajibanmu gue gelem nglakoni, sing kudune ora ngekeki gue gelem ngekeki, kudune ora nglayani gelem nglayani. Itu kamulyan. Nek kon gue wis numpuk kamulyanmu jalan margo mulya, baru kamu akan masuk ke jalan pangurahan dari kantor pos ke keraton. Kalau jalan pangurahan itu di surat An-Nur namanya Yudi walau lam tamsa sunasih nurun ala nur yatillah ya setelahnya ya. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsa sunar. Jadi kamu itu nanti bermanfaat tanpa kamu ingin bermanfaat. Ngerti enggak? Kowe iki moncer tanpa ingin moncer. Kowe iki ayu tanpa ngayok-ngayokke awakmu. Ngono lho. Nek tekan gunung iki ampuh. Kowe wareg tanpa mangan. Boten kula nek penak eling nglakoni. Gitu tapi jadi Anda menyala meskipun tidak dinyalakan. Itu satu tingkat kualitas hidup. Kalau Anda sudah mencapai itu, wes sak metu-metumu. Kowe ora tau kelingan kata iman, ning kowe itu berada dalam iman, bisa ora? Apa kowe sembayang kula niki beriman lho. Tahu ora to ya? Kowe ora kelingan iman to? Ya tak, kelingan tak. Jadi iman sudah tidak diomong-omongkan lagi, tidak digagas-gagas lagi. Mergo kowe karo iman kuwi wis nyawiji, sudah menyatu, sudah berada di dalam iman itu sendiri. Gitu. Jadi itu satu tingkat pencapaian yang disebut yakadu zaidul hayudi walau lam tamsa sunar. Maka nanti hidupmu akan nurun ala nur. Terus sak laku-laku niki manfaat, sak laku-laku niki apik, sak laku-laku niki menjadikan maslahat di mana-mana. Oke. Terus itu ada lagi yang kita nanti akan ada tema setelah jam 12 nanti dengan Pak Ju sama ada seorang Mas Empu Totok Brojo Diningrat dari Solo, Ketua Asosiasi Keris dari Solo. Ya, ben kowe ngerti sing lanang kuwi kerise hati-hati. Supaya kalian ini kan dibesarkan oleh alam pikiran yang sudah tidak mengenali masa silamnya, sudah tidak mengenali psikologi. Tak singkat aja, kalau cangkul itu kan lambang orang mencari nafkah, betul enggak? Jadi cangkul itu berfungsi ekonomi, kalau pedang berfungsi politik dan otoritas atau kekuasaan. Wong jadi, wong nyalek, wong nyapres, semua itu kan dalam rangka golek
Udah, terus ono meneh tingkat yang lebih tinggi yaitu keris. Itu keris itu bukan duit, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan kehebatan. Keris itu kasepuan, keris itu kewibawaan, keris itu bobot rohani, gitu ya. Keris itu aura, keris itu karisma dan seterusnya. Itu ya lambangnya begitu. Sekarang Anda yang kuliah itu saya tanya, kamu itu kuliah S1, S2, S3 itu dalam konteks nyari cangkul, apa nyari pedang, apa nyari keris? Kira-kira jawabannya di? Cangkul. Nek kue nyangkul saranku aja kuliah. Nek arep mengarep golek duit kuliah iki bertele-tele. Kesukaan ngerampok bae. Ngomong arep sugih ngajak kuliah. Nggih boten. Ngopo to ngomong arep sugih kok. Oke, tolong diingat-ingat. Tolong diingat-ingat teori yang dulu pernah diomongkan juga dari Sabrang. Islam datang ke Indonesia abad 8 tidak diterima karena yang bawa adalah pedagang, gitu. Tapi pada abad 12-13 diterima oleh semua orang Jawa, Sunda, dan Nusantara karena yang bawa adalah orang mulia, syekh, orang keris, bukan orang cangkul, gitu ya. Gampangane ya. Oke. Nah, kemudian ada struktur. Jika di zaman dahulu di 10 abad yang lalu dan sekitarnya itu orang di Nusantara itu menghormati yang nomor satu paling atas adalah wong mulya, wong apik, bar kuwi lagi wong pinter, bar kuwi lagi wong sekti, wong kuat, bar kuwi lagi wong kuwasa, bar kuwi lagi wong sugih. Sugih ki ngisor dhewe. Jadi orang kaya itu sudra. Kastanya yang paling rendah. Sekarang terbalik. Semua orang ingin kaya. Ini saya mengutip Sabrang ya. Sabrang mengatakan orang Indonesia itu banyak bakat tapi tujuan hidupnya salah. Maka tidak ada yang hebat. Orang Eropa, orang Barat bisanya cuma satu bakat, tapi tujuannya benar sehingga hebat-hebat. Kata Sabrang. Maksudnya ini, tujuannya wong Indonesia ki sugih. Nek tujuannya wong Barat ki bahagia. Jadi nek tujuannya bahagia, aku isane ngojek ya tak ngojek, tak uri-uri motorku, tak umbah, tak nikmati boncengke, mbok-mbok. Saya senang kok, saya bahagia kok. Jadi bukan soal dapat duit berapa, tapi saya bahagia melakukannya. Maka orangnya sok dia jadi pakar tenan di pekerjaannya. Nah, orang Indonesia kuliah tujuannya sugih, dadi guru SD tujuannya sugih, dadi wali kota tujuannya sugih, dadi presiden tujuannya sugih. Semua yang 5 tadi semua untuk kaya. Saiki wong sing nomor 1 wong sugih. Nomor 2 kuasa nggo apa? Nggo sugih, mulane konangan ketangkep. Ternyata kaya ora arep kuasa, ora arep ngatur Indonesia ning arep sugih. Nah, di bawah kuasa apa? Wong pinter. Ternyata wong pinter ya pengen melu kuasa ben iso sugih. Wong ampuh ya ngono. Wong duwe kelompok, duwe laskar, duwe forum pembela, duwe apa mengakses ke kekuasaan ben sugih. Ternyata saya ngisor dhewe. Wong mulya kiai imam ustaz ki yo pengen sugih. Ya ngono ceritane saiki. Itu Mas Arianto. Tapi yo di Ma'iyah kan beda. Di Ma'iyah Anda berlatih menjadi manusia yang berbeda. Tuh. Nah, itu terminologi yang juga kita pakai. Nanti Mas Pak Toto, Guru Jodiningrat akan menjelaskan keris ki asal usulnya ngene iki, tenane kaya ngene iki. Aja ngomong klenek-klenek sih, iki kene iki belajar urip. Kowe ngerti ora nek kamu ngerti bedanya pandangan mata. Pandangan mata itu ngerti ora, wong pinter karo wong ora pinter ketok ora mripate. Ketok ya. Wong normal karo wong edan iki mripate ketok ora? Ketok ora?
Ono ilmune ora? Ada. Ono tertulis. Apa dirasake? Nah, ilmune ono ning kowe ora ning kampus to. Kamera bisa nangkep enggak? Bisa kamera dibikin software aplikasi untuk mendeteksi nek spektrum ngene-ngene cahayane lintase ngene-ngene iki normal, semakin ngene semakin edan misalnya. Jadi kok begitu ceklek ono tulisan sensor edan. Salah software kayak gini. Ya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya keris itu tidak bisa, keris itu bukan senjata tajam, dia duduk pisau dapur, duduk pedang, duduk gendut, duduk berang, duduk kapak, duduk pisau dapur. Keris itu bukan urusan ketajaman, bukan urusan senjata tajam dan bukan urusan pertengkaran. Keris itu urusan bobot rohani dan kepribadian tadi itu. Itu kalau diterjemahkan ke dalam kenegaraan, negara harus punya keris, yaitu majelis rakyat. Kalau dulu ada departemen, ada Dewan Pertimbangan Agung, ada majelis permusyawaratan rakyat dan seterusnya itu. Sekarang sudah nggak ada fungsi itu. Di Indonesia hanya ada pedang, itu pun pedangnya nggo ngerampok. Ya, terus liyane meng ono pacul lewe ra iso dinggo tenanan. Tapi saya nggak akan masuk ke situ terlalu panjang, terlalu dalam. Tapi pokoknya mengerti ya caranya delok ya. Nah, saiki nanti sampai rumah diuri-uri meneh atine. Aku iki seprono-seprono jane iki arep golek pacul, arep golek pedang, arep golek keris. Jarine cakmu mau nek golek pacul ki ra ono bukane liwat sekolah. Mbok wis langsung kursus nyopet. Kursus jangkret, kursus ngerampok, kan kowe apik kuwi, cepet to. Lho gunane apa wong kowe tekan kowe dadi hafizul Quran, dadi menteri akhirnya kowe maling kok. Iya kan? Lah kok mubeng-mubeng? Mesake Qur'ane to kuwi. Nek aku dadi Quran langsung tak cabut dari memorinya. Jadi juru wonge juru apal. Tujuannya Quran ini orang tidak hati, jadi ya serah pokok. Akan caranya ini kunjoro, kuwi. Oke, bismillah teman-teman sekalian. Jadi apa lagi Pak Haryanto yang sampai ingat? Oke, ini tadi keris, pedang jangkul sudah. Kemudian toto tentrem, keto rajo, baldatun, toyi batu, warupun gofur. Kalau sempat kita omongkan. Terus apa lagi lainnya yang kita ingat? Yang dikaji tadi malam barangkali ada yang bisa ngingetin. Oh, yang tadi malam itu manufakturing kawula lan Gusti di KC ya. Terus enggak yang di Makyang mungkin di Salatiga, di Semarang, di mana-mana yang teman-teman sebaiknya jangan perahu setengah-setengah supaya Jakarta ngerti, Yojo yang ngerti, Yojo ngerti, Surabaya yang ngerti dan seterusnya gitu apa? Nah, kalau dari Purwokerto itu tanda orang sehat itu kalau tanda orang Indonesia yang sehat itu kalau dia putus asa. Nek durung putus asa itu berarti burung ngerti Indonesia. Nek wis ngerti Indonesia kuwi tandane putus asa, nek kowe wis putus asa itu sertifikasi. Sertifikasi putus asa iki berarti sehat iki. Sehat iki. Nek wis mulai putus asa, akhirnya lak ra trimo to mosok putus asa terus-menerus. Pasti akhirnya akan bangkit dari keputusasaannya dan memulai sesuatu yang baru. Oke, sekarang gini, saya minta untuk Kiai Kanjeng John, sini. Saya ini tanya sama Doni. Ini sweet ya. Saya sih ngereng-ngereng sih ya. Kamu kan lu digoreng dulu karena aku barang 3 tahun dulu. Saya ini ingin konfirmasi sama Anda. Saya takut Doni ini kan dulu anak band teman-teman sekalian. Ini caben iki band-bandan di tatone kan. Sawah. Jujur aku tak jujur cek melu Kiai Kanjeng karena bapak ibunya dulu sering nonton Kiai Kanjeng. Terus bercita-cita supaya Doni bisa ikut Kiai Kanjeng. Allah mengabulkan Doni ikut Kiai Kanjeng. Tapi terus berarti dia mau tidak mau off dari band, dari dunia band dengan kultur yang seperti itu yang berbeda lah dengan Kiai Kanjeng. Aku takon Doni, Don, konco-koncomu komentare piye kowe kok melu Kiai Kanjeng? Terus dia jawab, wah nek ning Jakarta ya disesalkan, Cak. Kok Doni sekarang mengalami kemunduran.
dari band modern ke samrock, gitu. Nah, mungkin Doni menceritakan dari situ dulu sedikit, ya. Teman-teman yang lain saya mohon untuk langsung partisipasinya tidak usah saya minta, bisa langsung nyelekop gitu ya dengan mikrofon. Yuk, supaya nanti teman-teman juga mengidentifikasi kiai Kanjeng sapa to kanggo mugi sapa jane kiai Kanjeng gitu. Iya. Memang awalnya dulu saya anak band. Anak band. Ya, dengan ya seperti yang dikatakan sama Cak tadi bahwa biasanya memang anak band itu kulturnya rata-rata mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang ngeband juga yang sudah pernah merasakan industri musik di Indonesia juga. Dan kalau dibilang kalau saya ngarani diri saya sendiri adalah salah satu orang yang tidak dibutuhkan di industri musik Indonesia. Alasannya gampang, karena raine elek. Loh, kalau putus asa berarti saya sehat. Jadi memang dulu ada lucu masa gitu untuk uang rokok. Karena itulah nggak tahu kenapa ya Mas Dek. Ya mungkin saya memang dijalankan di situ dulu. Saya nggak ngerti ada cerita bahwa ternyata ibu saya itu sewaktu hamil saya itu idam pengen kepanggil sama Cak Nun. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya ngertinya waktu itu adalah ketika saya sudah jalan sama Kiai Kanjeng sekitar 3 bulan. Waktu itu 3 bulan saya jalan sama Kiai Kanjeng. Sebelum latihan saya sowan ke ibu, nggak ngapa-ngapain, cuma dolan aja. Terus pamit mau latihan bu. Duh, cacahmu kan donang Caca Jakarta lagi donang Jogja kok. Enggak, latihan sama Kiai Kanjeng. Dan seumur hidup saya belum pernah lihat ibu saya sekaget itu. Wih, kok sih kayak ini saya, wah semeni. Kalau lagi semeni. Ya setelah itu, sekarang gosek gini. Ditanya sama ibu saya, sudah berapa lama sama bantuin Kiai Kanjeng? Ya kurang lebih 2-3 bulan ini bu. Piye rasane? Seneng. Aku ki mau pengen cerita oleh. Dulu waktu hamil kamu, aku ki pengen banget kepanggil Cak Nun, tapi nggak lakon. Lakonnya adalah cuma nonton teater. Waktu itu kalau nggak salah ibu saya bilang di Sport Hall Widosono kan nggak salah, Sport Hall Widosono. Terus sepulang dari situ, ibu saya sambil ngelus-ngelus perut, mbuh kowe, mbuh sopo, mbah Diadimu sopo. Nek iso ono sing ngewangi Cak Nun. Aku lemes ya. Waduh, berat ini. Berat. Dan waktu itu yang saya ingat pertama adalah bukan siapa-siapa tapi Pak Bobit. Karena yang ngajak pertama saya adalah Pak Bobit. Dan itu juga momennya pas banget ya Pak Bobit ya. Mungkin Pak Bobit bisa cerita nanti bahwa saya lama sekali nggak ketemu Pak Bobit, nggak komunikasi dengan Pak Bobit. Waktu itu dapat kontaknya Pak Bobit, tapi nggak langsung komunikasi. Setelah biar komunikasi ini kontak batin.
sekalinya saya kontak Pak Bobi, pripun Om ngabari, iki Doni sopo ya? Terpaksa sebut merek. Doni Buk. Oh alah, dilalai Don. Iki aku lagi karo kanca-kanca rembugan golek vokal lanang. Tidak golek vokal lanang. Kowe gelem ora? Dan waktu itu ya Mas ya. Saya waktu itu masih bukan tinggal di Jakarta, dari kiri yang Jakarta. Tanpa berpikir panjang langsung, ya Om. Padahal saya nggak ngerti Kiai Kanjeng itu apa. Belas nggak ada pengetahuan sama sekali tentang Kiai Kanjeng. Latihan kapan Om? Hari Selasa. Ya wis, Senin saya pulang ke Jogja. Latihan. Saya nggak pakai celana pendek, kaosnya kepakai sama Cak Nun, mati ya. Tapi dari situ saya kayak biasanya kalau saya menemukan sesuatu yang asing buat saya, dan Kiai Kanjeng itu kalau menurut saya termasuk asing karena saya belum pernah dengar sebelumnya. Jadi terus aku biasanya langsung so jojo kok malah aku ora iso nglakoni gitu. Karena emang beda sekali secara musikal, secara lingkungan dengan apa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya, itu beda sekali. Tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu iki kok asik ya. Saya pasti belajar sesuatu dari sini, entah musiknya, entah apa. Tapi pasti saya belajar dari sini. Akhirnya setelah latihan saya ingat banget sama Mas Imam, langsung dikasih lagu 147 lagu. Pecah dasi. Oh jadi apa lagi dulu nggak nek tau apa lagi so ayam. Akhirnya saya dengerin. Ya maksudnya memang tidak harus dihafalkan, tapi di ini ya maksudnya justru nggak kewe ben akrab gitu. Tapi lama-lama tiap malam saya dengerin ya susu nyantol enak. Dan setelah kesininya berjalan, ternyata yang saya dapat itu banyak sekali. Maksudnya dulu yang pertamanya saya cuma niat saya adalah oke, saya belajar musik karena ini musik yang baru buat saya. Tapi ternyata di balik itu, di belakang itu banyak sekali hal-hal yang ternyata memang saya harus belajar banyak. Sama panjenengan terutama, sama lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar Kiai Kanjeng dan Mak Iyah, banyak sekali yang harus saya pelajari. Dan kalau ada beberapa teman yang menganggap ini adalah kemunduran buat saya karena saya ikut grup hadroh, Sampo, Kosidah. Kalau ada beberapa teman-teman yang menganggap seperti itu, monggo silakan. Tapi kalau buat saya ini adalah kemajuan, dan insya Allah ini adalah puncak dari semua yang saya cari. Ada tanggapan dari Anda tentang kemunduran dan kemajuan tadi itu? Kalau bisa Anda detail, Anda selami sedikit, silakan. So, Anda sendiri kan juga sama kayak ini janjane ya rada asing ya rada ora. Tolong di antara teman-teman. Jadi ayo cepet. Nah, janjane Kiai Kanjeng itu, kalau ini pertanyaan saya ke Doni gini, sing kamu pelajari lagi, yang kamu dapatkan di Kiai Kanjeng itu secara musik tok piye, di luar musik ki apa wae misalnya gitu. Ya, kalau secara musik jelas pertama adalah melihat bentuk fisik dari gamelan Kiai Kanjeng ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Karena pertama adalah saya belum pernah bermain gamelan secara, maksudnya kayak seperti bernyanyi diiringi gamelan, saya belum pernah. Itu baru bentuk fisiknya ya. Kedua, setelah saya mengetahui ternyata notasi yang ada di gamelan Kiai Kanjeng ini beda dengan yang lain, ada modifikasi di situ, itu lebih dalam lagi saya pelajari. Yang ketiga,
semua musik kita tampung di Kiai Kanjeng, semuanya ditampung, dan itu tidak ada yang bisa melakukan itu. Sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya di lingkungan saya yang dulu tidak ada yang bisa mengakomodir itu secara enak, nyaman, bermanfaat, dan bukan cuma sekedar lewat, ada artinya. Biasanya kalau semuanya ada kolaborasi antara musik kombo, musik internasional, alat musik internasional dengan alat musik tradisional, biasanya ya mau sekedar lewat tempel-tempelan. Kalau ini enggak, bisa bareng, bisa maju bareng, bisa jalan bareng, bisa saling isi. Itu secara musikal. Nah, beberapa secara musikal. Nanti kalau semuanya saya ingat lagi, saya ngomong lagi. Di luar musik, terutama pertama yang saya kenal adalah tentu saja teman-teman Kiai Kanjeng, bapak-bapak Kiai Kanjeng. Itu saya digarapi pertama acara sama Kiai Kanjeng. Saya disuruh pakai sepatu. Oh, macak caben, wah macak pentas gua. Tenang, saya datang pakai doa ketat itu toh, pakai sepatu boot. Itu kan dari bojo saya, niat banget bojo saya. Jos iki, ya, begitu toko jebret. Aduh, apa ini? Oh, jebret satu. Nah, itu. Tapi dari situ saya belajar lagi. Oh, saya belum pernah main sama Kiai Kanjeng waktu itu kan. Saya nggak ngerti acara Kiai Kanjeng itu yang ngomong bodoh ngerti. Bahkan pertama kali main, saya jejer Mas Imam. Di sini ini saya sama Mas Imam. Saya takut lagunya dari Kiai Mas. Menang oh. Aku nggak ngerti. Apa wae Mas lagu? Takono Gusti Allah. Dari situ saya belajar lagi. Akhirnya saya dapat satu kesimpulan, bukan kesimpulan, belum kesimpulan final ya, tapi belajar bahwa kita harus siap menghadapi segala sesuatu. Kita menyiapkan. Kalau saya bilang, kalau kemarin kita nyiapin sego kuning, burger, lotek, apa meneh, jebul sih itu sego budangan. Ya kita harus siap dengan itu. Di kehidupan juga seperti itu, bahwa apapun yang terjadi, manut karo Gusti Allah wis. Terus harga bapak wis manut wis, yang penting arah duwe niat elek ngono wis. Kalau sama teman-teman Kiai Kanjeng ini, kalau saya lihat wajah-wajahnya, ternyata saya pernah lihat semua. Mas Jijit, Mas Yoyo, Mas Joko, SP, terus Mas Blodong, itu dulu idola saya. KSR, kelompok lucu itu. Nah, lucu banget itu dulu. Itu apa? Yang paling saya ingat waktu itu waktu saya SMP, berarti menandakan bahwa beliau ini sudah tua tenan. Ada belum? Koprol. Terus koprol tenan iki koprol. Ragu jantung nih. Pokok itu dulu. Ya. Terus yang dari di luar musik, ternyata pergaulan di dalam Kiai Kanjeng ini, kalau saya bilang, katakanlah saya bandingkan dengan manajemen sebuah band gitu, dengan manajemen, ternyata beda, bukan seperti itu. Apa yang diterapkan di manajemen band tidak cocok diterapkan di manajemen Kanjeng, di lingkungan Kiai Kanjeng tidak cocok. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilakukan Kiai Kanjeng tidak cocok dilakukan di manajemen band, nggak klop.
iki ono apa iki? Ada yang nggak klop kan dari situ. Tapi setelah tak lakoni, tak rasake tenang, jebul berjalannya lebih pakai hati. Maksudnya gini, nek rasane ra kepenak ya serasa lah. Kayak iya. Ya nek nyaman ya nek ra nyaman ya rasa dilakoni. Tapi nek nyaman ya dilakoni. Gitu. Cuma dalam konteks yang bagus ya. Kayak nek ngombe nyaman ya bisa dilakoni. Ngombe ini nyaman. Ini ojo. Itu salah satunya. Begitu ketemu di luar Kiai Kanjeng, di luar Kiai Kanjeng ternyata ada ma'iyah juga. Ini lebih lagi. Saya benar-benar belajar hidup dari sini. Saya ketemu banyak orang, banyak teman, akhirnya bisa banyak dapat saudara. Kalau semuanya ada apa-apa, nggak tahu di mana, kenapa tiba-tiba ada orang datang, Mas Doni yo, ayo Mas ini, ditulung, hidup saya sekarang, alhamdulillah saya rasanya lebih nyaman, lebih tentram, lebih senang. Berkat sampean-sampean ini ya. Kelihatan Pak. Nanti saya akan kita mengeksplor karena kutub utaranya itu dunia band, kutub selatannya itu dunia selawat beneran, dan itu orangnya full hidup itu Zainul sama Yuli Islamianto. Kutub benua yang lain lagi itu Imam, yaitu benua dangdut, juara karaoke dangdut se-Jawa Tengah. Itu kita eksplor. Di Kiai Kanjeng mereka tidak berbeda, mereka menjadi unsur-unsur yang bisa bekerja sama satu sama lain, tapi dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan ini. Tadi kan Doni mengeluh, di Kiai Kanjeng itu orang ngerti iki kok arep nuduh apa. Iki lagune apa iki ora ngerti. Paling pol lagu pertama itu ditanyakan saat durunge pentas, nanti pertama apa gitu tok siji gitu. Itu pun kadang-kadang aku sik ndelok-ndelok wong iki. Jadi mereka naik ke panggung itu belum punya pentas. Itu sama dengan Allah. Nek Allah menunjukkan besok pagi ada apa, dunia bubar. Ya lah. Dunia bubar karena kamu saling merekayasa satu sama lain. Kamu akan memanfaatkan pengetahuanmu mengenai besok, lusa dan seterusnya itu untuk kemudian akan terjadi benturan-benturan yang tidak bisa menyelamatkan lagi. Jadi ketidaktahuan kita terhadap masa depan itu adalah rahmat yang tertinggi dari Allah SWT. Nah, gue dikai ngerti ciloko wis malah. Jadi Kiai Kanjeng ya tak latih sebagaimana Allah melatih manusia. Oh, anak gue ngerti sesok piye wis mutar wis mesti konflik. Dan kamu simulasi sendiri di rumah nanti. Kamu harus tidak tahu. Justru tidak tahu itulah di situ imanmu menjadi terbentuk. Kepercayaan, itikat baik, husnudzon, ya, kesiapan, ketangguhan, kesiapan untuk menghadapi apapun saja yang akan terjadi. Bahkan di Kiai Kanjeng itu dulu awal-awal karena masih belum matang kayak sekarang, terjadi konflik-konflik besar sampai 3 kali, dan itu luar biasa sampai tingkat pendirinya yang namanya Kiai Toto Raharjo dan Pak Joko Kamto, itu pendiri Kiai Kanjeng, sama Pak Nevi Budianto itu mengambil keputusan wis bubar wae gitu. Nah, bubar itu juga tanpa pengumuman, tanpa surat, tanpa pemberitahuan. Kiai Kanjeng itu begitu alamiahnya. Jadi pokoknya ya bubar wae, udah. Akan liane bingung. Karena bingung maka mereka berusaha berjuang untuk konfirmasi piye.